Presiden Joko Widodo memprediksi pada tahun 2045 ekonomi Indonesia akan memasuki era keemasan, di mana Indonesia akan menempati posisi keempat terbesar di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat. Diperkirakan pendapatan akan mencapai 29.000 US dollar per kapita dan akan menjadi empat besar ekonomi terkuat di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat. Prediksi ini akan menjadi kenyataan jika didukung dengan stabilitas politik, keamanan, harga komoditas, dan pertumbuhan ekonomi dunia. Prediksi tersebut berdasarkan kajian Menteri Keuangan Sri Mulyani, mantan Menteri Koordinator Perekonomian Darwin Nasution, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Bambang Brojonegoro. Apa modal Indonesia untuk menjadi empat negara ekonomi terbesar? Berdasarkan prediksi ketiga Menteri Jagoan Ekonomi Presiden Jokowi itu, pada tahun 2045, jumlah penduduk Indonesia ada kurang lebih 309 juta. Kedua, pertumbuhan ekonomi akan berada di 5% sampai 6%. Ketiga, produk domestik bruto atau PDB mencapai 9,1 triliun US dollar. Keempat, income per kapita mencapai 29.000 US dollar, di mana saat ini berada di 3.500-an US dollar. Tantangan. Namun, realisasi prediksi ini bukan tanpa tantangan. Beberapa di antaranya adalah penguasaan pasar saham oleh investor dalam negeri. Penguasaan saham oleh investor lokal membuat perekonomian Indonesia aman dari dana keluar akibat gejolak dunia. Mantan Wakil Kepala Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Rahmat Waluyanto mengatakan, saat ini kepemilikan asing di pasar modal Indonesia masih mencapai 60%. Tantangan lain ialah kondisi infrastruktur. Hal ini diakui oleh Menteri Bambang Brojonegoro. Maka dari itu, pemerintah saat ini tengah mendorong reformasi struktural. Terus terang, kita butuh kerja keras untuk menjadi negara maju di masa yang akan datang. Indonesia jelas butuh banyak pembenahan. Infrastruktur kita masih ketinggalan, kualitas SDM masih harus diperbaiki, anggaran harus dirapiin. Pokoknya kami perlu transformasi struktural, tuturnya. Menteri Bambang menambahkan, kemiskinan juga menjadi permasalahan untuk menjadi ekonomi Indonesia besar. Maka dari itu, Presiden Jokowi memerintahkan jajarannya untuk menjaga stabilitas harga pangan sebagai salah satu cara menekan angka kemiskinan. Pangan menjadi kunci bagi kesejahteraan rakyat. Kalau harga pangan naik, akan ada goncangan sosial. Karena itu tugas kita bersama untuk menjaga stabilitas harga pangan, kata Presiden Jokowi. Solusi. Selain pangan, guna menjadi ekonomi terbesar keempat, Presiden Jokowi juga telah menyusun peta jalan untuk 3 dekade ke depan, di mana pada 10 tahun pertama, ia telah membangun infrastruktur. Inilah yang sedang dikerjakan oleh pemerintah Jokowi. Ini betul-betul harus fokus dan harus diselesaikan, karena dengan inilah kita akan memperkuat daya saing kita. Biaya logistik, biaya transportasi akan jatuh lebih murah, sehingga nantinya harga-harga juga bisa bersaing dengan produk-produk dari luar. 10 tahun selanjutnya ialah masuk pada industri pengolahan. Presiden Jokowi meminta Indonesia tidak lagi menjual bahan mentah. Stop, sudah tidak ada lagi. Semuanya harus barang minimal setengah jadi. Syukur kalau kita bisa push agar kita mengekspor itu dalam bentuk barang jadi semua. Kelapa sawit, jangan sampai nanti kita ngirimnya CPO terus. Stop, tegas Presiden Jokowi. 10 tahun terakhir ialah waktunya Indonesia memaksimalkan industri jasa. Akan tetapi, Presiden Jokowi mengingatkan agar dalam memasuki industri jasa masyarakat tidak harus menunggu dan lakukan saat ini juga. Pariwisata akan menjadi sektor jasa menjanjikan di masa depan. Masuklah anak-anak muda ke industri ini, karena industri ini akan menjanjikan. Yang kedua yang berkaitan dengan lifestyle, ini akan berkembang di negara kita. Yang berkaitan dengan retail, media, kuliner, dan online store ini akan berkembang pesat sekali. Dan ini anak-anak muda bisa, begitulah tutur Presiden Jokowi. Hal ini sejalan dengan kajian Bank Dunia yang optimistis bahwa upaya berkelanjutan untuk mengembangkan pariwisata dan manufaktur
akan menghasilkan lebih banyak pekerjaan, meningkatkan pendapatan ekspor, dan semakin mendukung pertumbuhan.